Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karte Karya Teknologi. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang teknologi-teknologi Microsoft Office, dan antaranya Word, Excel, dan PowerPoint. Tidak menutup kemungkinan kita akan sama-sama belajar juga tentang surel atau surat elektronik atau internet ya. Jadi ini dihususkan untuk mungkin bukan khusus, mungkin saja ini mengarah ke lebih mengarah ke administrasi ke akuntan yang dasar ya. Jadi di sini intinya kita akan belajar sama-sama belajar tentang materi-materi atau teknologi Microsoft Office ya, begitu ya. Nah, di seri pertama ini saya telah menyusun beberapa rumus atau fungsi dasar Microsoft Excel. Di antaranya ada sum, if, average, max, min, VLOOKUP, dan lookup. Yang mana ini rumus sangat dasar sekali. Hanya saja ini sering terlupakan atau sering dilewati. Yang misalnya orang-orang yang sudah pengetahuannya yang sudah luas lah, atau yang mungkin menggunakan rumus yang lebih kompleks. Jadi rumus dasar di sini sangat penting sekali biar berguna ke depannya, biar kita lebih mudah memahami rumus-rumus yang lain ya. Oke. Yang pertama ada rumus sum. Oke, sebelum ke praktek kita pahami dulu definisi atau penjelasan masing-masing rumus ya. Rumus sum digunakan untuk melakukan penjumlahan pada sel atau rank tertentu. Ingat ya, melakukan penjumlahan. Sederhananya sum digunakan untuk menjumlahkan data. Jadi sum ini sederhananya ibarat kata ini operator matematika pertambahan ya, begitu ya. Ya, langsung saja kita praktekkan di tabelnya. Sini ada tabel sum. Oke. Di sini saya telah menyiapkan beberapa contoh. Di sini ada contoh 1 dan contoh 2 yang terdiri dari tabel nomor, nama barang, dan harga barang. Oke, yang pertama kita selesaikan dulu contoh 1 ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini di Microsoft Excel ini sebelum kita memakai rumus, fungsi, mau rumus apapun, fungsi apapun, kita harus mengetikkan diawali dengan sama dengan, begitu ya. Sama dengan sum, buka kurung, oh maaf, di sini kita akan menulis harga barang terlebih dahulu ya. Misal kita di sini bertugas sebagai admin toko elektronik, atau kita yang jualan toko elektronik lah. Kita mengolah data-datanya. Misalnya di sini kipas angin kita kasih harga 200.000. Ini tergantung teman-teman mau ngasih harga berapa ya. Laptop 5 juta, handphone 2 juta, charger 100.000, lemari 200.000. Oke, di sini kita akan memakai rumus sumnya. Nah, total bayar misalnya ini ada pembeli, misalnya 1 kipas angin, 1 laptop, 1 handphone, 1 charger, dan 1 lemari. Maka kita jumlahkan total bayarnya berapa dari masing-masing barang tersebut. Jadi kita akan menggunakan rumus sum. Oke. Ingat, sebelum mengetikkan rumus sumnya kita harus mengetikkan sama dengan. Lalu sum, buka kurung, blok sel, dan tutup kurung. Oke, yang belum tahu itu sel itu apa, begini ya. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu bisa di skip, atau yang belum tahu ini bisa dipahami terlebih dahulu. Ini misalnya sum sama dengan sum F5.2 F9 itu apa. Jadi begini ya, di sini ada A B C D menyamping, di sini ada 1 2 3 ke bawah, begitu ya. Ini kita sebut A B C D, ini kita sebut dengan kolom. Oke, kolom A, kolom B, kolom C. Yang nomor 1 ini, 1 2 3 ini yang ke bawah ini kita sebut dengan baris, begitu ya. Nah, lalu sel itu apa? Yang dinamakan misalnya F5 sampai F10 itu apa? Jadi sel itu gabungan antara kolom dan baris. Ingat, yang tadi ini kolom F, ini sel, ini atau ini baris 5. Jadi penulisannya F5, begitu ya. Jadi gabungan antara kolom dan baris yang dinamakan sel. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita contoh kedua, kerjakan contoh kedua di sini. Di sini ada nama buah dan banyaknya buah. Contoh kita sedang merekap stok terakhir buah. Misalnya kita sebagai penjual buah atau admin toko buah, begitu ya.
Jadi di sini kita merekap data stok buah gitu. Sisa berapa sih buah di sini misalnya. Nah, oke, kita masukkan misalnya nama buah dan banyaknya buah itu buah apel ada misalnya sisa 5, anggur sisa 4, melon sisa 7, semangka sisa 2, durian sisa 4. Oke, jumlah semua buah kita kerjakan dengan rumus sum seperti tadi. Oke, kita sama dengan sum buka kurung blok sel gitu ya, lalu tutup kurung. Oke, hasilnya akan otomatis di sini akan menjumlahkan berdasarkan sel yang kita blok atau berdasarkan acuannya ya. Oke, next. Di sini ada rumus if. Oke, sebelum kita kerjakan kita pahami dulu apa itu if. Oke, rumus if digunakan melakukan perbandingan suatu data. If memiliki dua hasil sesuai kriteria yang dicari, yakni jika perbandingan benar dan jika perbandingan salah. Jadi if ini ibarat kata logika ya, rumus logika. Katakanlah jika perbandingan benar maka kita jadi apa? Jika perbandingannya salah kita jadi apa? Contoh sederhana, kalau kita belum mandi itu bau, kalau kita sudah mandi itu wangi. Nah, itu logika sederhananya. Oke, langsung kita kerjakan di tabelnya. Oke, di sini ada contoh satu yang terdiri dari tabel kelulusan. Di sini ada KKM. Jadi di sini ada penentuan kelulusan ya, penentuan kelulusan. KKM-nya itu 60. Jadi yang 60, 61, 62 itu lulus. Yang di bawah 60, 59, 58 itu tidak lulus. Maka kita perbandingannya itu adalah 60. Acuannya 60. Oke. Kita ketik sama dengan if buka kurung F5, lalu kita jabarkan lebih besar atau sama dengan 60, koma kutip 2 lulus, kutip 2, koma kutip 2 tidak lulus, kutip 2 kutip kurung. Oke, sini akan seperti ini, tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena di sini nilai Wildan di sini adalah 50, yang artinya itu di bawah KKM. Oke, jadi logikanya itu kalau misalnya lebih besar atau sama dengan 60 lulus, kalau lebih kecil dari 60 itu tidak lulus. Seperti itu ya, bisa dipahami. Untuk sintaksnya kita ibarat kata begini ya, untuk bahasa sederhana bahasa manusia misalnya, if misalnya sama dengan jika F5 di sini bernilai lebih besar atau sama dengan 60, katakanlah lulus. Selain itu tidak lulus. Kenapa selain itu? Jadi kita memakai logika hanya logika single atau satu logika saja. Jadi yang sama dengan atau lebih besar dari 60 itu lulus. Mau itu 60, 61, 62, mau itu 100, 1000 atau 1 juta pun atau 1 miliar pun itu lulus karena itu lebih besar dari 60, begitu ya. Namun selain itu tidak lulus. Jadi selain itu apa sih artinya selain itu? Selain itu berarti di bawah 60, begitu ya. Oke, bisa dipahami. Untuk sintaksnya seperti ini, bisa kalian cermati dulu, perhatikan. Oke. Untuk yang selanjutnya kita tidak perlu menulis secara manual seperti tadi, kita cukup copy paste dengan fitur autofill. Sini kita cukup arahkan kursor mouse ke kotak seperti ini. Nah, biarkan mouse menjadi ikonnya menjadi plus seperti ini ya. Lalu klik tahan, blok ke bawah. Oke, hasilnya kan seperti ini. Yang ini lulus karena di sini mempunyai nilai 60, di sini lulus ini karena 70 dan tidak lulus karena mempunyai nilai 40. Begitu ya, bisa dipahami. Oke, next. Selanjutnya ada rumus average atau average pakai V ya, average di sini. Oke, kita ke definisinya terlebih dahulu. Ya, rumus average digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi rumus average ini
menghitung dari berbagai nilai. Misalnya kita mempunyai nilai IPA itu 50, IPS itu 70, bahasa Indonesia itu 90. Maka rata-rata dari total nilai tersebut itu berapa? Itu rata-rata ya. Langsung saja kita kerjakan di tabelnya. Oke. Di sini saya mempunyai contoh satu ya, laporan nilai rata-rata yang terdiri dari nama, nilai rata-rata. Nilai di sini terdiri dari tiga bidang penilaian, di antaranya UTBK, USBN, dan UAS ya. Oke, kita hitung menggunakan rumus average. Ketik sama dengan average, tulisannya average ya, pakai V begitu. Average, buka kurung, block cell dari sini sampai sini ya, 3 sel, lalu tutup kurung, enter. Nah, nilai rata-ratanya adalah 51,7 begitu ya. Lalu kita copy paste autofill ke bawah. Oke, selesai. Cukup mudah ya, bisa dipahami ya. Next. Oke, next di sini ada rumus max. Kita ke definisinya terlebih dahulu. Mungkin ini sangat mudah, namun yang belum tahu saja akan membingungkan ya. Rumus max digunakan untuk menampilkan nilai data terbesar ya. Namanya juga max, maksimal ya. Jadi di sini akan menghitung nilai yang terbesar. Misalnya di sini kita mempunyai tabel pengerjaan. Angka terbesar di sini 1 sampai 10. Teman-teman pasti sudah mengira atau sudah menebak angka terbesarnya itu adalah 10 ya, tentu saja. Maka kita kerjakan dengan rumus max, sama dengan max, buka kurung, block cellnya, lalu tutup kurung, enter. Hasilnya kan 10 gitu ya, sangat mudah. Namun jika kita mempunyai data yang lebih kompleks lagi, mungkin kita harus menggunakan rumus max yang lebih kompleks juga. Contohnya max yang digabungkan dengan database, atau dmax lah, atau yang mungkin lebih kompleks di bidangnya masing-masing. Karena rumus Microsoft Excel ini sangat mudah, mungkin dasarnya itu sangat mudah, ada sum, ada if, average. Namun jika kita tidak menghafal rumus yang dasar di sini, kita akan kesulitan di materi selanjutnya. Kenapa? Karena rumus Microsoft Excel ini tidak hanya single ya. Ingat, rumus Microsoft Excel itu tidak hanya satu sum saja, tidak. Sum itu mempunyai beberapa bidang. Di antaranya ada sum if, penjumlahan digabungkan dengan logika. Ada if, ada ifs pakai s ya. Ada average if. Jadi rata-rata disatukan dengan nilai logika, begitu ya. Jadi saya ingatkan lagi, sekali lagi, teman-teman harus menguasai dasar. Mau itu semudah apapun, jangan skip. Mungkin yang sudah tahu mungkin boleh skip, boleh dilewat. Yang belum tahu boleh dicermati dahulu, dipahami terlebih dahulu, biar mudah ke depannya ketika kita belajar rumus-rumus yang lebih kompleks lagi. Oke, begitu ya. Next, ada nilai min. Nilai min keterbalikannya dari nilai max ya. Kita ke definisinya terlebih dahulu. Rumus min digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dalam data. Tentu saja ini bahasanya bahasa minimal ya, begitu. Oke, langsung kita ke tabelnya. Di sini sama dengan min, buka kurung, block cell, lalu tutup kurung, enter. Oke, begitu ya. Nilai terkecilnya adalah 1. Oke, next. Di sini ada VLOOKUP. Oke, kita ke definisinya seperti biasa. Nah, definisi dari VLOOKUP adalah rumus VLOOKUP digunakan untuk menemukan berbagai hal dalam tabel atau rentang menurut baris vertikal ya. Ini bergantung kepada namanya, VLOOKUP, vertical lookup. Misalnya mencari nama karyawan berdasarkan ID karyawan mereka. Oke. Ini tidak perlu saya gambarkan karena mungkin teman-teman yang pemula atau masih belajar rumus dasar mungkin terlalu membingungkan ketika saya hanya menggambarkannya. Jadi langsung saja kita ke tabel pengerjaan. Ingat, VLOOKUP, vertical lookup. Jadi mengambil data horizontal menjadi vertikal, begitu ya. Nah, jika di sini ada database mentah, di sini ada rangkuman laporan ya. Misalnya teman-teman itu sebagai karyawan, staf admin, atau teman-teman sebagai siswa yang
harus praktek Microsoft Excel ya. Di sini rumus VLOOKUP. Misal di sini ada database, ini laporan. Tolong bedakan database mentah dengan laporan ya. Di sini kalau database mentah, kalau misalnya atasan kita atau guru kita meminta laporan dari rangkuman database, kita tidak bisa mengirimkan secara langsung database mentah seperti ini. Kita kirim, tidak bisa. Oke, yang namanya laporan itu rangkuman seperti ini ya. Jadi carilah kelas X berdasarkan ID. Nah, maka kita akan melaporkan yang kelas X doang ya, hanya kelas X yang kita laporkan, tidak dengan database ID nama siswa kelas itu X1, X22, X1, X ya, tidak seperti itu. Ini kita rangkum sebagai laporan, yang mana di sini adalah database horizontal, kita akan menjadikan vertikal ya. Ini sama dengan VLOOKUP buka kurung sel acuan, oke. Lalu blok tabel, oke, kita masukkan angka 2, oke. Nah, itu penjelasannya saya jelaskan di sini. Oke. Sama dengan VLOOKUP, vertical lookup ya. D9 itu apa? D9 itu ini adalah sel acuan. Kita akan mencari tabel database di sini sesuai acuan di sini, sesuai ID. Jadi kalau misalnya database ini mempunyai ID yang sama, maka akan terpanggil ya. Oke. D9 ini acuannya adalah ID A112. Tabel 1 ini apa? Tabel 1 ini hasil dari blok sel yang kita blok dari sini sampai sini. Oke ya, tabel. Jadi database. Lalu angka 2 ini apa? Angka 2 ini sumber yang mau kita ambil, itu di kolom ke berapa. Begitu ya. Jadi di kolom ke berapa? Jadi kita akan mencari nama siswa berdasarkan ID. Maka kita nama siswanya ada di kolom ke berapa? Di sini kolom ke 1, kolom ke 2. Jadi kita masukkan angka 2. Begitu ya. Lalu enter. Hasilnya Wildan Ramdhani. Kita cek apakah benar. ID-nya A112, ID A112 itu Wildan Ramdhani. Sudah benar ya. Oke. Lalu kita isi di sini VLOOKUP buka kurung sel acuan, koma tabelnya, koma sumber data yang mau kita ambil, tutup kurung. Oke, kita cek lagi A113 itu Alsya. Oke, benar ya. Nah, lalu kelas 12 VLOOKUP buka kurung sel acuan, koma tabel, koma sumber data yang mau kita ambil, tutup kurung, enter. Oke. Dari Rizwandi B112 itu dari Rizwandi, benar ya. Untuk yang di sini tidak perlu kita lanjutkan, cukup 3 contoh saja, teman-teman bisa mengartikan atau memahaminya secara langsung dari sintaks di sini ya. Oke. Next, yang terakhir ada VLOOKUP. Oke, kita ke penjelasannya terlebih dahulu. Nah, kalau tadi VLOOKUP itu vertical lookup, ini VLOOKUP di sini keterbalikan dari vertikal, yaitu horizontal. Rumus VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai di baris teratas tabel atau larik nilai, lalu mengembalikan nilai di kolom yang sama dari baris yang ditentukan dalam tabel atau array. Sederhananya, rumus ini digunakan untuk menemukan hal dalam kolom horizontal ya. Jadi kalau teman-teman agak bingung gitu, kita langsung ke pengerjaannya. Ini sama saja seperti vertikal, seperti VLOOKUP, hanya saja ini berbeda rumus di H saja. Ini V, ini H. Jadi ini vertikal, ini horizontal. Kayak begitu ya. Kalau tadi kita mengambil data horizontal menjadi vertikal, kita di sini mengambil data vertikal, data menyamping menjadi data kolom atau horizontal. Begitu ya. Oke, kita ketik horizontal lookup buka kurung sel acuannya ID, koma tabelnya blok. Oke, ini tidak usah ya karena ini heading atau judul tabel. Blok data tabelnya, koma sumber yang mau kita ambil. Sumber datanya ada di baris keberapa? 1 ke 2. Berarti nama siswa itu ada baris kedua. Oke, ketik 2 lalu tutup kurung. Hasilnya akan seperti ini. Begitu ya. Cukup bisa dipahami ya.
Ini sama saja, hanya saja ini horizontal, mengambilnya dari vertikal menjadi horizontal ya. Yang tadi itu dari horizontal menjadi vertikal, kebalikannya. Jadi sama dengan lookup, buka kurung sel acuan data, koma tabelnya, rank datanya, koma sumber data yang mau kita ambil, lalu enter. Oke, begitu. Sama dengan lookup, buka kurung sel acuan, koma data tabel, koma sumber data, tutup kurung, enter. Di sini kita tidak perlu menulis lagi di bawah ini, langsung saja kita autofill menjadi seperti maaf di sini kita tidak memberikan kunci ya, kita ketik manual. Biasanya kita harus menggunakan kunci dengan cara menekan tombol F4, karena ini kalau tidak akan seperti ini, karena autofill itu berpindah dari sumber data ya, begitu. Kita ketik sama dengan lookup, buka kurung sel acuan, koma data, koma sumber data. Oke, tutup kurung lalu enter. Silakan seperti ini. Oke. Alhamdulillah kita telah selesai. Kita telah menyelesaikan materi pertama di video seri pertama saya. Mudah-mudahan materi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar Microsoft Excel, atau mungkin yang sudah berkecimpung di dunia Excel namun ingin menggali lagi dasar-dasar Microsoft Excel ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman di segala bidang, mau itu pelajar atau para pekerja ya. Saya rasa cukup, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya.